Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Hasanah dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor NPM 10020217038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Studi Pemikiran Dakwah Kiai Haji Ahmad Abdullah tentang Gerakan Dakwah Tarbiyah. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Karena penelitian saya ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data-data yang saya dapatkan berasal dari buku, majalah, maupun internet, baik berupa gambar, tulisan, maupun foto, yang tentunya berkaitan dengan penelitian. Yang pertama, mengenai materi dakwah Kiai Haji Ahmad Abdullah. Terdapat 3 permasalahan dalam materi dakwah Kiai Haji Ahmad Abdullah, yaitu yang pertama masalah akidah, yang tertuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dan kepercayaan yang lebih hanyalah kepadanya. Yang kedua, masalah syariah. Melibatkan hubungan yang baik dengan Allah dan makhluknya, karena masalah syariah mencakup ibadah dan muamalah. Adanya persoalan diri dengan ibadah kepadanya dan persoalan diri dengan masyarakat. Yang ketiga, masalah akhlak. Akhlak merupakan perbuatan dalam jiwa yang sudah tertanam, dan tentunya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga dilakukan dengan spontan tanpa dipikirkan dahulu. Materi dakwah yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari 2 buku karya beliau. Yang pertama, buku untuk mukadar dakwah yang berisi 2 pembahasan, yaitu pembahasan mengenai 10 prinsip-prinsip kadar dakwah dan dakwah visioner. Serta buku yang kedua berjudul Warisan Sang Murabbi, Pilar-Pilar Asasi. Yang kedua, mengenai metode dakwah Kiai Haji Ahmad Abdullah. Berdasarkan analisis data dari kisah perjalanan dakwah beliau, terdapat 3 metode yang beliau gunakan. Yang pertama, bil kolam atau dengan tulisan, yaitu berupa tulisan-tulisan beliau yang dimuat dalam majalah-majalah Islam dan diterbitkan dalam buku. Yang kedua, bil lisan atau dengan suara. Beliau mengisi tablik, ceramah di masjid-masjid, kantor, kampus, dan pengajian rutin di Masjid Al-Qalam Islamic Center Iqra. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi pembicara di rubrik radio Titik Pandang Rahmat Abdullah yang membahas mengenai pemikiran-pemikiran beliau. Dan beliau juga menggagas sekaligus menjadi pengisi di rubrik Sakinah Mawaddah dan Warahmah atau Samara yang membahas mengenai permasalahan keluarga. Yang ketiga, bilhal atau dengan perbuatan. Terdapat beberapa dakwah bilhal yang beliau lakukan, yaitu mengadakan pagelaran teater yang berupa penyatuan nilai seni dan Islam. Selanjutnya, mendirikan perkumpulan pemuda Raudatul Falah atau Paraf yang merupakan para pemuda yang membuat program keislaman. Selanjutnya, mendirikan Islamic Center Iqra yang bergelut di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Serta mendirikan majalah Sabili yang merupakan dakwah di bidang jurnalistik. Yang ketiga, mengenai media dakwah Kiai Haji Ahmad Abdullah. Terdapat 4 media yang beliau gunakan dengan adanya keselarasan metode dakwah beliau. Yang pertama, buku, yaitu media tulisan. Berikut beberapa gambar buku karya beliau yang bersumber dari internet dan foto pribadi. Terdapat 7 buku karya beliau dari berbagai bidang ilmu, seperti bidang ilmu Islam, sosok tokoh, seni, dan sains. Yang tentunya buku-buku karya beliau ada pendalaman mengenai nilai Islamnya. Yang kedua, ceramah, yaitu media lisan. Berikut terdapat beberapa gambar Kiai Haji Ahmad Abdullah yang sedang melaksanakan kegiatan ceramah yang bersumber dari channel YouTube Iqra TV dan dilaksanakan di Masjid Islamic Center Iqra. Yang ketiga, radio, yaitu merupakan salah satu media elektronik atau media massa yang beliau gunakan untuk berdakwah dengan menjadi pembicara di rubrik Titik Pandang Rahmat Abdullah di Radio Dakta, serta menjadi pembicara dan sekaligus menggagas rubrik Sakinah Mawaddah dan Warahmah atau Samara di Radio Dakta. Yang keempat, keteladanan, yaitu media dari akhlak atau perbuatan. Dengan melihat dari kisah hidup beliau, sosok beliau merupakan sosok yang patut diteladani. Dengan akhlaknya yang sabar, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat maupun keluarga, semangatnya dalam berdakwah, tegas terutama dalam mempertahankan izah Islam, berwawasan luas dengan hobinya yang membaca buku, peka dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, mengenai gerakan dakwah tarbiyah Kiai Haji Ahmad Abdullah. Literatur yang dikaji dan mazhab gerakan tarbiyah sama dengan apa yang menjadi keyakinan bersama umat Islam. Gerakan tarbiyah dengan berbagai gerakan dakwah Islam lainnya memiliki keinginan dan cita-cita yang sama. Tidak ada perbedaan dari segi materi, tetapi terdapat perbedaan pada pola pendekatan, titik tekan keilmuan yang disusun secara integral dan disajikan dengan tujuan menjadi lebih aplikatif.
Salah satu contohnya adalah ukhuwah. Di dalam gerakan tarbiyah, ukhuwah diaplikasikan. Karena ukhuwah biasanya di dalam lembaga dakwah atau organisasi dakwah lainnya merupakan hal-hal yang semu. Tetapi di dalam gerakan dakwah tarbiyah, ukhuwah dipererat dengan adanya suatu wadah yaitu liqa, yang merupakan wadah pendekatan rohani, akal, dan jasadi, menjadikan keterikatan tali persaudaraan atau ukhuwah sangat terasa, karena kepahaman dalam amal jama'i terbina dalam liqa. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam gerakan tarbiyah. Yang pertama, mengandung atmosfer zikir dan ibadah atau aspek ruhaniyah spiritual. Yang kedua, aspek fikriyah, keilmuan. Dan yang ketiga, aspek dakwah harakiyah, yakni implementasi dari yang pertama dan kedua. Serta gerakan tarbiyah dapat merubah cara pandang orang yang mengikutinya, sehingga mereka meyakini bahwa bidang keilmuan mereka dapat bermanfaat untuk agama mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa materi dakwah Kiai Haji Rahmat Abdullah terdapat pada tulisan-tulisan karya beliau yang mencakupi masalah akidah, syariah, dan akhlak. Terdapat 3 metode dakwah beliau, yaitu metode bil qalam, bil lisan, dan bil hal. Serta terdapat 4 media dakwah beliau, yaitu buku, ceramah, radio, dan keteladanan. Pola dakwah Kiai Haji Rahmat Abdullah menjadi langkah perubahan bagi gerakan dakwah tarbiyah. Dengan banyaknya peran dan pengaruhnya bagi perkembangan gerakan tarbiyah, terutama perannya terhadap pembinaan para kader dakwah yang nantinya akan melanjutkan estafet dakwah, maka beliau diberi gelar Syekh Tarbiyah Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.